ketika Yesus selesai menyembuhkan seorang yang sakit di Gerasa, seorang yang kerasukan setan di Gerasa, Yesus menyeberangi untuk masuk ke satu wilayah yang namanya Kapernaum. Di dalam Matius pasalnya yang kelima, Markus pasalnya yang kelima, ayat 21. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, sampailah dia di Kapernaum. Orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia. Sedang ia berada di tepi danau, datang seorang bapak, seorang kepala rumah ibadah yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kaki Yesus. Lalu dia memohon dengan sangat kepadanya. Anakku perempuan sedang sakit dan hampir mati. Datanglah, kiranya letakkan tanganmu atasnya supaya ia selamat dan tetap hidup. Bapak, Ibu, saudara-saudara, seorang kepala rumah ibadah yang bernama Yairus mengalami satu masalah yang besar dalam hidupnya, yaitu anak yang dia kasihi satu-satunya, seorang anak gadis, mengalami sakit yang begitu lumayan parah. Sampai dikatakan Alkitab dia hampir mati. Dalam kondisi dia hampir mati, dalam kondisi dia tidak dapat melakukan apa-apa, dalam kondisi tidak ada harapan. Mungkin hari ini kehidupan kita berada di dalam ambang-ambang kematian. Kehidupan kita berada di dalam garis batas akhir kehidupan pengharapan kita. Batas akhir kekuatan kita untuk bertahan. Dan mungkin kita berkata, aku hampir selesai. Aku nyaris terhilang. Aku nyaris tak berdaya. Aku nyaris menyerah. Hari ini seperti seorang Yairus, ketika mendengar Yesus datang di kotanya, dia tidak tunggu waktu lama. Dia langsung datang tersungkur di kaki Yesus. Dan dia menyembah Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudara, satu-satunya jawaban kita hari ini adalah Yesus. Betapa agungnya nama itu, sehingga tidak dapat ditandingi oleh nama apapun yang ada di kolong langit ini. Tidak dapat disandingkan dengan nama apapun yang ada di muka bumi ini. Bahkan seluruh alam semesta, tidak ada yang layak seperti Dia. Nama yang olehnya kita bisa berseru, ya Aba, ya Bapa. Nama itu yang memberikan kepastian kepada Yairus. Ketika Yesus mendengarnya, Yesus melihat dia datang dan tersungkur dan menyembahnya, maka Yesus langsung beranjak dari tempatnya menuju ke rumah Yairus. Apa yang membuat Yesus bergerak? Yaitu penyembahan saudara dan saya. Penyembahan bukan bicara tentang rutinitas. Penyembahan bukan bicara tentang liturgi. Penyembahan bukan berbicara tentang kebiasaan. Penyembahan bukan berbicara tentang jadwal ibadah. Penyembahan bukan berbicara tentang suara yang bagus. Penyembahan bukan berbicara tentang kata-kata yang indah. Tetapi penyembahan berbicara tentang penyerahan hidup. Ketika saudara dan saya mau datang, tersungkur dan memberikan hidup kita di bawah kaki Yesus. Seorang kepala rumah ibadah yang punya jabatan tinggi di dalam kerohaniannya, punya jabatan tinggi di dalam organisasinya, dia rela untuk melepaskan jabatannya
Dan dia tersungkur di kaki Yesus. Menandakan aku tak berdaya. Datanglah dan jamah asal engkau menjamah. Menaruh tanganmu di atas kepala anakku. Pasti dia akan sembuh. Adakah hari-hari ini kita mengalami putus asa dan kekecewaan? Adakah kita mengalami masalah yang membuat kita hampir mengakhiri hidup kita hari ini? Yang membuat kita tidak bisa melihat jalan keluar. Dan kita mulai menyalahkan diri kita. Kenapa? Kita menyalahkan sesama kita samping kiri kanan kita. Kenapa? Kita menyalahkan orang tua kita menyalahkan suami kita menyalahkan istri kita menyalahkan anak-anak kita menyalahkan atasan kita menyalahkan bawahan kita menyalahkan pekerjaan kita menyalahkan nasib kita. Dan kita berkata, kenapa aku harus alami ini? Kenapa aku harus berdiri di sini? Di manakah Tuhan? Saat impianmu sirna, saat impianmu berbeda dengan kenyataan yang kita hadapi, dan kita bertanya, kenapa Tuhan, kenapa? Hari ini yang Tuhan mau daripada kita, datang hampiri dia, sentuh dia dengan penyembahan, dengan sentuhan yang berbeda dari yang biasanya. Jangan datang kepada Tuhan karena rutinitas. Jangan menyembah Tuhan, bangun mesbah doamu karena rutinitas. Jangan engkau berdoa karena rutinitas. Karena engkau menghafal doa pagi, doa malam dan doa tidur dan doa makan. Jangan membaca Alkitab karena rutinitas. Tetapi sentuh dia dengan sentuhan yang berbeda. Yang membuat Tuhan berpaling kepadamu. Alkitab berkata, ketika Yesus berjalan dalam perjalanan menuju ke rumah Yairus, ada seorang wanita yang mengalami sakit pendarahan yang hadir di situ. Dia mengalami sakit pendarahan selama 12 tahun. Mereka berbondong-bondong dalam kerumunan yang besar mengikuti Yesus. Sementara Yesus berjalan ke rumah seorang kepala rumah ibadah yang bernama Yairus yang anaknya juga lagi sakit sekarat. Dan mereka ingin melihat, semua orang ingin melihat apakah Yesus sanggup menyembuhkan anak dari kepala rumah ibadah ini. Tetapi ada seorang di antara mereka, di tengah-tengah mereka, seorang wanita yang juga mengalami masalah yang sama. Mengalami sakit pendarahan selama 12 tahun. Dan Alkitab berkata bahwa dia telah pergi ke dukun-dukun, ke dokter-dokter, ke tabib-tabib untuk menyembuhkan sakitnya. Sampai hartanya habis dan tidak ada apapun yang tersisa dalam hidupnya. Dia berada di situ dalam rombongan yang besar mengikuti Yesus dari belakang. Sama-sama berdesakan dengan orang-orang lain. Berusaha mengikuti Yesus dan berusaha melihat mujizat Tuhan. Tetapi ada yang berbeda dari wanita ini. Ketika semua harapan sirna, harta habis, tidak ada harapan, tidak ada kekuatan, tidak ada jalan keluar. Seolah-olah dia harus menyerah dengan nasib hidupnya. Harus menjalani sisa umurnya dengan penyakit pendarahan ini. Tetapi ketika dia mengikuti Yesus, dia punya satu harapan yang berbeda. Dia bukan sekedar mau melihat mujizat. Tetapi Alkitab berkata, ketika dia melihat Yesus dari belakang, dia berbondong mengikuti orang-orang yang ada di situ. Berusaha masuk dalam kelompok yang besar itu dengan berdesak-desakan. Dan dia berkata dalam hatinya, asal ku jamah jubahku, jubahnya saja, pasti aku akan sembuh. Dia berusaha dengan segenap tenaganya, dengan segenap kekuatannya, berusaha menyentuh Yesus. Dan dia berkata dalam hati, asal ku jamah jubahnya, aku pasti sembuh.
dia berjuang dengan segenap tenaganya. Dan Alkitab berkata, ketika dia menyentuh ujung jumbai jubah Yesus, Alkitab berkata, ada kuasa, ada sesuatu, kuasa yang keluar dari dalam tubuh Yesus. Dan Yesus merasakan itu. Yesus tidak tahu ada orang di belakangnya. Tetapi ketika wanita ini menyentuh dia, Yesus merasakan ada kuasa yang keluar dari dalam tubuhnya. Dan itu cukup membuat Yesus berpaling. Yesus menghentikan langkahnya dan Yesus berpaling. Dan Yesus bertanya, siapa yang menyentuh aku? Siapa yang menyentuh aku? Murid-muridnya heran. Murid-muridnya kaget dengan pertanyaan Yesus. Dan mereka berkata, Guru, di sini ada sekian banyak orang. Dan semua berdesak-desakan. Dan semua berusaha menyentuhmu. Dan engkau pasti bertanya, siapakah yang menyentuh aku? Terlalu banyak yang menyentuhmu, Guru. Tetapi Tuhan berkata, ya memang banyak yang menyentuh aku. Tetapi aku merasakan ada satu sentuhan yang berbeda. Yang membuat ada kuasa yang keluar dari tubuhku. Siapa dia yang menyentuh aku? Yang ini berbeda. Lalu Alkitab berkata wanita ini dengan ketakutan. Karena dia mengalami mujizat. Pada saat itu juga dia mengalami kesembuhan dari Tuhan. Karena ada urapan Tuhan mengalir dalam dirinya. Ada kuasa Tuhan mengalir, ditransferkan dalam dirinya. Dan merubah hidupnya, merubah nasibnya. Dia mengalami mujizat saat itu juga. Dia mengalami kesembuhan dari Tuhan. Dan Alkitab berkata, dengan ketakutan dia datang dan dia menyembah Tuhan dengan hati yang tulus. Ini sentuhan yang berbeda. Jangan sentuh Tuhan dengan sentuhan yang biasa-biasa saja. Tapi mari sentuh hadirat Tuhan dengan sentuhan yang berbeda. Yang membuat Tuhan berpaling kepadamu. Dan Tuhan berkata, hai anakku, besarlah imanmu. Hai anakku, imanmu telah menyembuhkan engkau. Datang menyembah Tuhan dengan sentuhan yang berbeda. Apa yang berbeda? Bukan gaya, bukan style kita yang membuat itu berbeda. Bukan baju yang baru. Tetapi yang membuat berbeda adalah hatimu. Tuhan hanya cari hati yang menyembah. Tuhan hanya inginkan hati yang datang menyembah Dia dengan ketulusan. Dan ketulusanmu datang kepada Tuhan. Itu membuat anugerahnya terbuka bagi saudara dan saya. Itu membuat pintu mujizatnya terbuka. Itu membuat hadiratnya turun dan melawat saudara dan saya. Hatimu, hati yang baru. Datang kepada Tuhan dengan hati yang baru. Hati yang baru berbicara tentang hati yang merindukan dan membutuhkan Tuhan dalam setiap waktu. Hati yang sadar keterbatasan dan kelemahannya. Dan mau menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Dan berkata, aku butuh Engkau Tuhan di dalam hidupku. Tidak ada yang lain. Alkitab berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Yang menaruh harapannya kepada kekuatannya sendiri. Tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Adakah hatimu, hati yang usang datang kepada Tuhan? Seperti sebuah rutinitas biasa. Dan engkau tidak alami Tuhan dalam hidupmu. Engkau berkata, aku cinta Tuhan. Tetapi engkau tidak mengalami jatuh cinta dengan Tuhan. Engkau gak mengalami yang namanya falling in love with Jesus. Hari ini mari perbaharui hatimu di hadapan Tuhan.
Tuhan butuh hati yang merindukan Dia. Hati yang mau menyembah. Tuhan gak peduli dengan sentuhan-sentuhan yang lain. Tetapi Tuhan peduli dengan hati yang mau datang masuk di dalam hadirat-Nya. Hati yang baru berbicara tentang hidup yang baru di hadapan. Jangan datang kepada Tuhan dengan membawa gaya hidup lama kita. Tetapi bawalah gaya hidup baru kita. Hidup yang diperbaharui di dalam roh dan kebenaran. Hidup yang diperbaharui di dalam firman-Nya. Karena setiap detik yang kita lalui, itu adalah pertanggungjawaban kita kepada Tuhan. Tahukah saudara, setiap detik itu yang Tuhan mau daripada kita adalah hidup yang berkenan di hadapan-Nya. Kalau kita menyembah Tuhan, tetapi kita dalam pekerjaan kita melakukan tipu muslihat. Dalam rutinitas kita lebih gemar melakukan dosa tanpa menghiraukan suara Roh Kudus di dalam hati kita. Kita lebih gemar, lebih kuat untuk melakukan segala macam hawa nafsu kedagingan kita. Maka kita melukai, mendukakan Roh Kudus yang ada dalam diri kita. Buang semua hal-hal yang lama, hidup yang lama, batin yang lama, dan bawa kepada Tuhan setiap hari hati yang baru, hidup yang dipulihkan, hidup yang diperbaharui di dalam Tuhan. Dan engkau berkata, I love you Jesus, I worship you Jesus. Maka penyembahanmu bukan dengan sekedar kata-kata, tetapi penyembahanmu adalah setiap gaya hidupmu, setiap cara hidupmu, setiap tutur katamu, setiap tingkah lakumu, setiap cara engkau berpikir, setiap cara engkau mengambil keputusan dalam hidup. Itulah penyembahan. Itu yang menyukakan hati Tuhan. Itu yang membuat hadirat Tuhan turun dan melingkupi engkau, menyertai engkau di dalam setiap detik hidupmu. Dan Tuhan berkata, ini yang berbeda. Ini yang menyukakan hati. Mari bawa hatimu kepada Tuhan. Sentuh Dia dengan sentuhan yang berbeda. Hati yang haus. Hati yang merindukan Tuhan lebih dari segalanya. Dari harta kekayaanmu. Dari apapun yang engkau banggakan dalam hidupmu. Dari semua kenikmatan yang pernah engkau nikmati dalam hidupmu. Bahwa hatimu merindukan Dia lebih lagi. Haleluya. Haleluya. Sentuh dia dengan hatimu. Haleluya. Mari sembah Dia, sembah Dia. We worship you Jesus.
Siapapun engkau malam hari ini, mari angkat tanganmu tinggi di atas kepala. Bawa hatimu, bawa hidupmu. Bukan kebetulan engkau ada pada malam hari ini, tetapi Tuhan yang menginginkan engkau ada. Karena Tuhan mau hatimu, Tuhan mau hidupmu, menyenangkan hati. Bawa hatimu kepada Tuhan. Bapa, malam hari ini setiap hati yang datang dengan beban berat, Bapa, malam hari ini setiap hati yang datang dengan sakit penyakit, dimanapun engkau berada malam hari ini, engkau tidak butuh yang lain, engkau butuh Yesus dalam hidupmu. Hanya Dia yang sanggup. Dia dokter di atas segala dokter, Dia tabib di atas segala tabib. Malam hari ini biar lawatan Tuhan, jamahan Tuhan turun atas setiap hati yang merindukan kesembuhan daripadamu. Bapa, setiap hati yang datang dengan berbeban berat, masalah ekonomi, masalah pekerjaan, masalah jodoh, masalah rumah tangga, masalah apapun, mungkin sudah tidak ada harapan jalan keluar. Tuhan, mari Engkau tolong. Mari Tuhan jamah. Tuhan, Engkau tolong. Tuhan, Engkau jamah. Hari ini yang mengalami kekecewaan, putus asa, yang hampir menyerah dalam hidupnya, mari Tuhan jamah, Tuhan tolong. Tuhan jamah, Tuhan tolong. Tuhan sentuh. Haleluya. Bangkitkan rohnya Tuhan. Berikan pengharapan yang baru. Haleluya, haleluya. Jesus, Jesus, Jesus. Hari ini kalau ada yang mau bunuh diri, yang punya niat mengakhiri hidupnya, Tuhan jamah dalam nama Yesus. Tuhan jamah, Tuhan gagalkan. Tuhan jamah, Tuhan jamah. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Rumah tangga yang diambang perceraian hari-hari ini, mari Tuhan kuatkan, Tuhan kokohkan, Tuhan lingkupi, Tuhan lindungi, dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Kami berdoa buat Devi di Jembatan 5 bersama keluarganya. Kami berdoa buat Yati bersama keluarganya, Winnie bersama keluarganya. Kami berdoa buat Umbu An bersama keluarganya di Sumba. Kami berdoa buat NTT, kami berdoa buat Flores, Sumba, Alor, Sabu, Rote, Pulau Timur dan pulau-pulau kecil lainnya yang mengalami masalah musibah. Mari Tuhan lawan. Tuhan lawan, Tuhan lawan. Setiap orang yang mengalami masalah dalam hidup dimanapun mereka berada, Tuhan lawan malam hari ini. Malam ini yang menyaksikan siaran ini, dimanapun engkau berada, kami berdoa dari tempat ini, lawatan Tuhan terjadi atas dirimu. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesus. Haleluya.
worship you, as we worship you, as we worship you, Jesus. Kalau hari ini ada yang hati menjauh dari Tuhan, kalau engkau jatuh bangun di dalam dosa-dosa yang sama, mari bawa hati yang baru. Sentuh dia. Engkau bosan dengan hidupmu mungkin hari ini. Engkau bosan dengan rutinitasmu. Engkau jemu dengan keadaanmu. Mari bawa hatimu. Sentuh dia dengan sentuhan yang berbeda. Come on, come on, come on, Jesus. Hallelujah. Haleluya. 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 Kami percaya malam hari ini engkau terima pengampunan dari Tuhan. Terima pengampunan, terima penebusan, terima keselamatan dari Tuhan. Kalau engkau baru kenal Tuhan malam hari ini, baru kenal Yesus malam hari ini, kau datang kepada alamat yang tepat. Dia berkata, akulah jalan kebenaran dan kehidupan, dan tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kau malam hari ini, Tuhan sentuh hatimu. Jangan keraskan hatimu. Serahkan dirimu, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Dan engkau akan lihat hidupmu berbeda dari hari-hari kemarin. Engkau lihat penyertaan, engkau lihat anugerahnya. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat malam hari ini. Setiap rumah tangga yang menyembah Engkau malam hari ini, terima kasih buat lawatan. Terima kasih buat kebaikan. Kami mengucap syukur buat hari yang telah kami lalui. Dari matahari terbit hingga pada larut malam ini. Kalau kami masih ada sehingga pada malam hari ini, semua karena anugerah Tuhan. Semua karena permurahan, semua karena pertolongan-Mu, semua karena kebaikan-Mu. Terima kasih buat penyertaan-Mu. Buat suami kami, istri kami, anak-anak kami, keluarga kami, keluarga besar kami. Terima kasih buat bisnis, usaha, pekerjaan, harta kekayaan yang Tuhan masih percayakan bagi kami. Terima kasih buat berkat-berkat yang kami nikmati dari-Mu hari ini. Engkau sungguh ajaib, Engkau sungguh luar biasa. Sebelum kami tidur, kami mau berikan syukur kami kepadamu. Terima kasih Tuhan. Kalau Engkau masih kirim berkat, makan, minum, pakai dalam hidup kami, itu semua lebih dari cukup. Kalau kami diselamatkan, itu lebih dari cukup bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Malam hari ini, kami membaringkan kepala kami minta perlindungan Tuhan buat malam hari ini. Luputkan kami dari kedahsyatan malam. Luputkan kami dari bencana alam. Luputkan kami dari tanah longsor, gempa bumi, tsunami, atau apapun badai itu. Luputkan kami dari persoalan sakit penyakit, dari penyakit sampar, penyakit menular. Luputkan kami dari niat orang-orang jahat, dari pencurian, perampokan, pembunuhan, pertumpahan darah, kecelakaan, mara bahaya. Luputkan kami dari malapetaka. Luputkan kami dari kemalangan-kemalangan hidup. Malam hari ini kami tidur di dalam perlindungan Tuhan. Dan biar besok pagi kami bangun dengan kemurahan, anugerah, rahmat yang baru daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dahului kami di hari esok. Sediakan yang terbaik bagi kami di hari esok. Takaran yang terbaik,
anugerah yang terbaik, rahmat yang terbaik. Dan ketika kami bangun pagi, kami lihat anugerah Tuhan. Kami alami mujizat dan kejutan demi kejutan di dalam setiap hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Terima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau damai sejahtera. Diberkatilah tidurmu malam hari ini. Diberkati bangunmu esok hari. Diberkati aktivitasmu. Engkau dibawa Tuhan semakin naik dan bukan turun. Menjadi kepala dan bukan ekor. Apa yang dikerjakan tanganmu dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Dan biarlah berkat Abraham, Ishak dan Yakub turun atas hidup kita dan keturunan-keturunan kita. Kiranya berkat sukacita damai sejahtera yang melimpah-limpah dari Bapa Surgawi, anugerah dan cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus turun menyertai kita mulai malam hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus menjemput kita semua di awan-awan yang permai. Semua yang terima berkat Tuhan sama-sama katakan amin. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bapak Ibu Saudara-saudara. Minggu depan kembali hadir bersama dengan kami dalam Mesbah Keluarga. Dalam Facebook Live Worship, Facebook Mesbah Pujian dan Penyembahan. Setiap hari Jumat jam 7 malam. Dan Bapak Ibu Saudara-saudara yang mungkin tidak sempat hadir malam hari ini bersama-sama dengan kami, boleh saksikan di YouTube kami, namanya YouTube Flow PPYT underscore ya, Flow underscore PPYT ya. Dan Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau Bapak Ibu Saudara-saudara ingin sharing atau ingin didoakan, ada pergumulan-pergumulan beban doa, ada masalah yang belum bisa terselesaikan, boleh WhatsApp kami di nomor yang tertera di layar ini. Kapanpun kami siap melayani Bapak Ibu Saudara-saudara lewat pelayanan konseling online, lewat nomor WhatsApp yang ada. Dan sampai ketemu Jumat mendatang jam 7 malam dalam acara yang sama, Free Day Live Worship. Dan jangan lupa ajak kerabat, saudara-saudara, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, dan share link ini, channel ini, siaran ini kepada teman-teman, sahabat dimanapun mereka berada. Biar semua kita diberkati Tuhan lewat pujian dan penyembahan ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.